Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada saat ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karenanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, jika kita ada sampai dengan saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudaraku, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus hidup di dalam rencananya. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita. Kita akan pujikan kembali pujian kita, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, inilah pujian kami, bahwa di dalam kehidupan kami ingin terus menyembah Engkau, karena Engkau Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau beserta di dalam peribadahan kami pada saat ini. Urapi kami ketika kami menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Bimbing sertai ibadah kami dari awal sampai akhir, sehingga peribadahan ini menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk Tuhan memelihara iman dan percaya kami. Tuhan, kami juga menyadari bahwa di dalam hidup kami belum bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami, sehingga kami Engkau layakkan sebagai anak-anak-Mu yang hidup di dalam kasih karunia-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kedamaian dan ketenangan hanya kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Karena firman-Nya adalah jawaban dalam
setiap persoalan hidup kita. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudaraku, kekuatan di dalam jiwa kita ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus berserah di dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk melewati badai kehidupan. Kita tidak akan menyerah menghadapi berbagai macam persoalan hidup, dan kita beroleh kemenangan karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan pujikan kembali firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah. Ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan, firman-Mu menjadi sumber kekuatan atas kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus berkarya di dalam hati dan hidup kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi firman-Mu menjadi pelita atas kehidupan kami. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Firman Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini
Akan bersama kita baca dari Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat 10 sampai ayat 13. Injil Matius pasal 25 ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman yang kita renungkan adalah berpengharapan sambil berjaga-jaga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang ibu yang merasakan beban hati yang begitu berat karena setelah ibu itu mengalami sakit dan memeriksakan diri ke rumah sakit, dokter memvonis ibu tersebut mengidap kanker stadium 4. Penolakan di dalam hati, rasa putus asa ia rasakan. Sehingga akhirnya dia protes kepada Tuhan. "Tuhan, apa salahku? Mengapa aku harus menghadapi sakit penyakit yang sangat berat ini? Bukankah selama ini aku sudah dekat kepada Engkau? Aku juga sudah melayani Engkau. Mengapa Tuhan Kau berikan penyakit ini kepadaku?" Dan ketika suami ataupun anak-anak dari ibu itu mendengar kalau istri dan ibunya ini mengidap penyakit yang sangat ganas, suami dan anak-anaknya juga protes kepada Tuhan. Seakan-akan mereka tidak siap untuk menghadapi kondisi itu. Sehingga hari-hari yang biasa diwarnai dengan kebahagiaan, kesukacitaan menjadi muram. Mereka bersedih. Seakan tidak ada lagi jalan terang yang mereka harapkan. Tidak ada lagi pengharapan yang dirasakan oleh keluarga itu. Manakala mereka merasa tidak siap untuk menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi itu. Saudara, dari kisah ini memberikan satu gambaran bahwa kesiapan memang diperlukan menghadapi berbagai kondisi hidup yang tidak pasti saat ini. Karena ketika tidak memiliki kesiapan di dalam hati, tentu orang merasakan kebingungan, merasa tidak mampu untuk melihat bahwa sebenarnya di dalam semua peristiwa Tuhan tetap berkarya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kesiapan. Di dalam bacaan kita ini dikisahkan tentang adanya 10 gadis yang ditugaskan untuk menyambut mempelai laki-laki dalam suatu acara pesta pernikahan. Ada 5 gadis yang bijaksana. Mereka sudah menyiapkan bekal minyak, sehingga suatu saat pelita mereka hampir padam. Mereka bisa langsung menaruh perbekalan minyak yang mereka bawa, sehingga pelita itu tidak akan padam. Sebaliknya ada 5 gadis yang tidak bijaksana, sehingga mereka hanya membawa pelitanya tanpa cadangan minyak. Padahal pengantin pria datang tidak ditentukan waktunya. Sehingga saat pengantin pria ini datang, 5 gadis yang tidak menyiapkan cadangan minyak itu kebingungan.
Mereka harus pergi dulu untuk mencari cadangan minyak. Padahal pengantin laki-laki sudah datang. Dan 5 gadis yang bijaksana itu akhirnya bisa masuk ke ruang pesta dan pintunya ditutup. Sedangkan 5 gadis yang tidak bijaksana yang pergi membeli minyak, ketika mereka kembali ingin masuk ke ruangan pesta, mereka tidak bisa karena pintu sudah tertutup. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, waktu ibu saya dipanggil Tuhan, saya kuliah di tingkat awal dan saya dekat dengan ibu saya. Apa-apa ibu saya. Bahkan minta sesuatu juga ke ibu saya. Sehingga saya merasa tidak siap ketika ibu saya dipanggil Tuhan. Kuliah pun merasa tidak bersemangat waktu itu. Setelah saya bergumul dan berproses sekian waktu, hingga akhirnya saya menguatkan diri saya untuk tetap siap menghadapi berbagai keadaan. Pengharapan kembali saya kuatkan untuk terus melangkah, melanjutkan kehidupan saya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang memang merasa tidak siap jika harus menghadapi berbagai keadaan. Terlebih jika keadaan yang dihadapi itu membawanya di dalam penderitaan dan pergumulan yang berat. Mengapa orang merasa tidak siap ketika menghadapi segala macam hal? Karena seringkali orang merasa tidak ada pribadi lain yang sanggup untuk menolongnya. Dia tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga akhirnya orang berputus asa. Mungkin saat menghadapi kegagalan, mungkin saat menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan yang bermacam-macam, atau mungkin sakit penyakit. Oleh karena itu, supaya kita memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai macam peristiwa, melalui firman ini kita diajak meneladani 5 gadis yang bijaksana, yakni selalu berjaga, memiliki pengharapan dengan selalu mengisi hidup kita untuk kehadiran Tuhan melalui firman-Nya, merasakan kehadiran Tuhan di dalam doa. Kita beroleh kekuatan, kita beroleh penghiburan, kita beroleh bimbingan, kita beroleh nasihat, sehingga kita memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi berbagai keadaan, bahkan yang sulit sekalipun, namun kita tetap mampu untuk melewatinya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima pada saat ini, yang menguatkan kami, yang menghibur kami, bahwa Engkau Allah yang selalu bekerja dan berkarya atas hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kiranya tangan-Mu terulur, menjamah, mengangkat sakit penyakitnya, dan mengganti dengan kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini menghadapi berbagai macam tekanan hidup, pergumulan dan persoalan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus beserta saudara-saudara kami, sehingga mereka mampu melewati setiap pergumulannya, menjadi seorang pemenang atas pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan para sepuh kami. Tuhan akan berkati, berikan kekuatan dan kesehatan. Anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak kami yang mencari pekerjaan, anak-anak kami yang merindukan jodoh, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Dan masa depan anak-anak kami serahkan di dalam karunia dan anugerah Tuhan. Anak-anak kami beroleh masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap keluarga, kiranya Tuhan genggam di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan berkat, kekuatan dan kesehatan. Demikian juga Engkau akan urapi dan berkati setiap pekerjaan keluarga, sehingga setiap pekerjaan keluarga menjadi sarana yang Tuhan pakai, memberikan berkat dan kecukupan untuk kebutuhan kehidupan berkeluarga. Kami juga menyerahkan semua bentuk tugas pelayanan di gereja-Mu ini akan Tuhan berkati. Apa yang boleh kami layankan, biarlah menjadi kemuliaan nama Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau tolong bangsa dan negara kami yang sampai dengan saat ini masih menghadapi wabah pandemi COVID. Engkau sendiri yang akan terus campur tangan untuk melepaskan bangsa dan negara kami dari wabah ini. Dan Engkau berkati para medis yang terus berjuang. Demikian juga para peneliti yang saat ini berupaya untuk mendapatkan vaksin untuk mengatasi wabah pada saat ini. Engkau berkati sehingga melalui vaksin yang ada bisa digunakan untuk menangkal, menghadapi wabah saat ini, menyembuhkan saudara-saudara kami yang terkena atau terpapar wabah pada saat ini. Biarlah bangsa dan negara kami ini dipulihkan atas pertolongan yang dari Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi seruan dan doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam kuat kuasa pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kita adalah ya dan amin. Oleh karena itu, mari kita selalu berserah dalam kekuatan-Nya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Saudaraku, kasih setia Tuhan sangatlah besar di dalam hidup kita. Dia mengerti apa yang menjadi isi hati kita. Mari kita terus hidup di dalam kekuatan-Nya, sehingga kita mampu untuk melewati semua peristiwa dan pergumulan yang terjadi, karena Tuhan bersama dengan kita. Kita akan pujikan kembali pujian kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan semua orang percaya di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.